Bagaimana jadinya jika takdir mempertemukan dua orang dalam situasi hidup dan mati, lalu dari peristiwa itu tumbuh benih cinta? Sebuah kisah penuh kejutan, konflik batin, dan pelajaran hidup yang begitu mendalam tentang arti terima kasih, pengorbanan, dan cinta sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Markito semua, di kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah kisah yang penuh inspirasi, tentang bagaimana sebuah kecelakaan kecil bisa mengubah hidup seseorang selamanya. Ini bukan kisah cinta biasa, tapi sebuah cerita tentang takdir yang bekerja dengan cara yang misterius. Sebelum kita mulai kisah ini, jangan lupa untuk memberikan like pada video ini. Dan jika kalian baru pertama kali mampir ke channel ini, jangan ragu untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Dan jika ada hal yang ingin kalian diskusikan, silakan tulis di kolom komentar. Ya, jangan lupa juga untuk menuliskan sholawat di kolom komentar sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah. Semoga sholawat yang kita kirimkan ini mendatangkan keberkahan bagi kita semua. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Suatu sore di jalan yang sepi, Andi sedang dalam perjalanan pulang dari tempat kerjanya. Langit mulai gelap, dan hujan deras mengguyur kota. Andi yang kala itu mengendarai sepeda motornya, terburu-buru ingin segera sampai di rumah. Namun, nasib berkata lain. Di sebuah tikungan tajam, ban motornya tergelincir di atas jalan yang licin. Andi jatuh keras ke aspal, terhempas dengan tubuh terbaring tak berdaya di tengah hujan yang deras. Tak ada yang tahu kejadian itu, kecuali seorang wanita yang secara kebetulan melewati jalan yang sama. Namanya Dina. Saat melihat tubuh Andi yang tergeletak di jalan, tanpa berpikir panjang, Dina segera menghentikan mobilnya. Dengan sekuat tenaga, dia mengangkat Andi yang tak sadarkan diri ke dalam mobilnya, lalu membawanya ke rumah sakit terdekat. Ketika Andi sadar dari pingsannya, ia merasa tubuhnya lemah dan kesakitan. Dia melihat seorang wanita asing berdiri di samping tempat tidurnya. Dina, wanita yang menyelamatkannya, memperkenalkan dirinya. Andi terkejut dan berterima kasih. Tapi rasa penasaran mulai menyelimuti pikirannya. Siapa wanita ini? Kenapa dia begitu peduli pada orang yang tidak dikenal? Saat itulah, hubungan antara mereka dimulai. Hari demi hari berlalu, Andi dan Dina mulai semakin akrab. Setiap kali Andi menjalani perawatan di rumah sakit, Dina selalu ada di sana. Mereka berbicara banyak hal, mulai dari kehidupan pribadi hingga mimpi-mimpi yang pernah mereka miliki. Dina, yang berprofesi sebagai seorang perawat, ternyata juga seorang wanita yang penuh perhatian dan kebaikan hati. Andi merasa terikat pada Dina, bukan hanya karena dia menyelamatkan nyawanya, tetapi juga karena kepribadiannya yang tulus. Namun, takdir kembali menguji mereka. Suatu hari, setelah Andi sembuh total dan mulai kembali ke rutinitas sehari-harinya, Dina tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Andi kebingungan, mencoba menghubunginya, tapi semua usahanya sia-sia. Tidak ada pesan, tidak ada penjelasan. Dina seolah hilang begitu saja dari kehidupannya. Di saat yang sama, Andi merasa ada perasaan lain yang tumbuh di hatinya. Dia mulai menyadari bahwa perasaannya kepada Dina bukan sekadar rasa terima kasih, tapi lebih dalam dari itu. Namun, ketidakhadiran Dina membuatnya gelisah. Mengapa Dina tiba-tiba pergi? Apakah ada sesuatu yang dia sembunyikan? Beberapa bulan kemudian, di sebuah acara amal yang diadakan oleh rumah sakit tempat Dina bekerja, Andi tak sengaja melihat Dina dari kejauhan. Hatinya berdebar kencang. Tanpa berpikir panjang, Andi langsung mendekatinya. Dina terlihat kaget melihat Andi, namun dengan senyuman yang tersirat, dia menyapa Andi seolah tidak ada apa-apa. Andi, yang sudah menahan rasa penasaran selama berbulan-bulan, akhirnya memberanikan diri untuk bertanya, "Kenapa kamu tiba-tiba menghilang, Dina? Apa yang sebenarnya terjadi?" Dina terdiam sejenak, matanya berkaca-kaca, dan dengan suara bergetar, dia akhirnya mengungkapkan rahasia yang selama ini dia simpan. Dina ternyata mengidap penyakit yang cukup serius. Selama ini, dia berusaha menyembunyikan kondisinya dari Andi, karena tidak ingin menjadi beban bagi orang lain, terutama seseorang yang dia mulai cintai. Dia takut Andi hanya akan merasa kasihan padanya,
bukan benar-benar mencintainya. Itulah alasan dia menjauh dan menghilang tanpa kabar. Mendengar pengakuan Dina, Andi merasa hatinya remuk. Di satu sisi, dia sangat marah karena Dina tidak memberitahunya sejak awal. Tapi di sisi lain, dia semakin yakin bahwa cintanya kepada Dina adalah tulus. Baginya, cinta bukan soal fisik atau keadaan, tapi tentang perasaan yang tidak bisa diukur dengan apapun. Andi memutuskan untuk mengambil keputusan besar. Di hadapan Dina yang masih terdiam dan menunggu jawaban, Andi berlutut. "Dina, kamu telah menyelamatkan hidupku. Sekarang, izinkan aku menyelamatkan hidupmu. Aku mencintaimu, dan aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu, apapun yang terjadi." Dina tak mampu menahan air matanya. Dia terkejut dan tersentuh dengan keputusan Andi. Dalam hatinya, Dina merasa bersyukur telah bertemu dengan pria yang begitu tulus mencintainya. Meski dia ragu dengan masa depannya karena penyakit yang dideritanya, dia akhirnya menerima lamaran Andi. Bagi Dina, cinta yang tulus seperti ini adalah anugerah terbesar yang pernah dia terima. Dengan penuh ketulusan, Andi dan Dina melangkah ke jenjang pernikahan meski mereka tahu tantangan yang ada di depan sangat berat. Mereka memilih untuk menikah dalam sebuah acara yang sederhana, dihadiri oleh keluarga dekat dan sahabat-sahabat mereka. Momen itu terasa begitu istimewa, bukan karena kemewahan, tapi karena makna di balik setiap langkah yang mereka ambil. Selama masa persiapan pernikahan, Dina sempat ragu. Di dalam hatinya, ia merasa khawatir. Apakah dirinya pantas untuk Andi, seorang pria yang begitu mencintainya meski mengetahui segala kekurangannya? Namun, setiap kali keraguan itu muncul, Andi selalu ada untuk meyakinkan bahwa cintanya tidak didasarkan pada kondisi fisik atau kesehatan Dina, tetapi pada kepribadian dan jiwa yang dimiliki Dina. Setelah menikah, Andi dan Dina menghadapi kenyataan yang lebih sulit. Dina mulai menjalani perawatan intensif untuk penyakit yang dideritanya. Dia harus bolak-balik rumah sakit untuk menjalani kemoterapi dan berbagai pengobatan lainnya. Andi, meski sibuk dengan pekerjaannya, selalu memastikan bahwa dia bisa menemani Dina di setiap sesi perawatannya. Keduanya saling menguatkan, saling menyemangati, dan tidak pernah menyerah pada keadaan. Di tengah-tengah perjuangan itu, Andi mulai menyadari bahwa pernikahan bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tentang komitmen dan pengorbanan. Ia harus belajar menyeimbangkan antara pekerjaannya, merawat Dina, dan menjaga kesehatan mentalnya sendiri. Ada saat-saat di mana Andi merasa lelah dan putus asa. Namun setiap kali ia melihat senyuman Dina, semua rasa lelah itu hilang. Sementara itu, Dina berusaha keras untuk tidak menunjukkan kelemahan di hadapan Andi. Dia tidak ingin menjadi beban, meski tubuhnya semakin lemah akibat penyakit yang dideritanya. Namun, meski Dina berusaha terlihat kuat, ada kalanya ia menangis dalam diam saat Andi tidak melihat. Dina takut masa depan yang dia dan Andi impikan akan terenggut begitu saja. Namun, cinta mereka tetap tumbuh. Andi selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Dina. Ia mulai mencari pengobatan alternatif, berkonsultasi dengan banyak dokter, dan tidak henti-hentinya berdoa agar Tuhan memberikan mukjizat untuk istrinya. Bagi Andi, selama Dina masih bernafas, masih ada harapan. Suatu hari, di tengah semua tekanan yang mereka hadapi, sebuah keajaiban kecil terjadi. Dina, yang selama ini merasa tak punya kekuatan, merasakan sebuah kemajuan dalam kesehatannya. Dokter yang menanganinya pun terkejut dengan respons tubuh Dina terhadap pengobatan. Perlahan namun pasti, kondisi Dina mulai membaik. Meski masih harus terus menjalani perawatan, ada harapan baru yang tumbuh di hati mereka berdua. Namun, seperti semua perjalanan hidup, tidak semuanya berjalan mulus. Muncul konflik lain yang tak terduga. Keluarga Dina, yang sebelumnya selalu mendukung pernikahan mereka, mulai khawatir bahwa perawatan yang dilakukan Dina terlalu membebani Andi. Mereka takut Andi akan kelelahan secara fisik dan emosional, dan pada akhirnya akan meninggalkan Dina. Meski Andi selalu menunjukkan komitmennya, keluarga Dina tidak bisa menutupi kekhawatiran mereka. Suatu malam, setelah sebuah sesi perawatan yang melelahkan, Andi dipanggil oleh ayah Dina untuk berbicara empat mata. "Andi, kami sangat menghargai apa yang kamu lakukan untuk Dina. Tapi kamu juga harus ingat bahwa kamu punya hidup sendiri.
Kami takut ini terlalu berat untuk kamu. Mungkin sudah saatnya kamu berpikir tentang masa depanmu sendiri. Ujar ayah Dina dengan nada serius. Andi terdiam. Kata-kata itu seperti pukulan telak baginya. Dia tahu bahwa keluarga Dina hanya peduli dan tidak ingin melihatnya menderita. Tapi bagi Andi, meninggalkan Dina tidak pernah ada dalam pikirannya. Baginya, pernikahan ini adalah janji yang sudah dia buat kepada Tuhan, Dina, dan dirinya sendiri. Setelah percakapan itu, Andi merasa hatinya hancur. Ia memahami kekhawatiran keluarga Dina, tetapi di sisi lain, dia tidak bisa menerima gagasan untuk meninggalkan wanita yang begitu dicintainya. Malam itu, Andi memilih untuk duduk di samping ranjang Dina yang sedang tertidur. Ia menatap wajah istrinya yang begitu damai, dan dalam hatinya ia berjanji bahwa apapun yang terjadi, dia akan terus berada di samping Dina. Di tengah semua konflik dan kesulitan yang mereka hadapi, Dina juga merasakan bahwa ada sesuatu yang mengganggu pikiran Andi. Meski Andi tidak pernah mengatakan apapun, Dina bisa merasakan tekanan yang dihadapi suaminya. Ia tahu bahwa Andi mengalami beban yang besar, dan itu membuat Dina merasa bersalah. Di dalam hatinya, Dina mulai berpikir apakah keputusannya untuk menerima lamaran Andi adalah keputusan yang tepat. Suatu hari, saat mereka sedang duduk di balkon rumah mereka menikmati udara pagi, Dina akhirnya membuka percakapan yang selama ini dia pendam. Andi, aku ingin bicara jujur sama kamu. Kalau kamu merasa ini terlalu berat, aku tidak akan marah jika kamu memutuskan untuk pergi. Aku tahu apa yang aku alami ini tidak mudah untukmu, dan aku tidak ingin menjadi beban. Andi menatap Dina dengan mata berkaca-kaca. Dia terkejut mendengar kata-kata itu keluar dari mulut istrinya. Dina, kenapa kamu bicara seperti itu? Aku mencintaimu, dan aku menikah denganmu bukan karena kasihan. Kamu adalah wanita yang menyelamatkan hidupku, dan aku tidak akan meninggalkanmu. Ini adalah janji yang sudah aku buat, dan aku akan terus bersamamu apapun yang terjadi. Ujar Andi dengan suara bergetar. Mendengar jawaban Andi, Dina tidak bisa menahan air matanya. Dia memeluk suaminya erat-erat, merasa bersyukur memiliki seseorang yang begitu tulus dan setia. Di saat itulah, Dina menyadari bahwa cinta mereka jauh lebih kuat dari sekadar ucapan atau janji. Cinta mereka adalah tentang bagaimana mereka saling mendukung di saat-saat tersulit, dan itu adalah hal yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Seiring berjalannya waktu, kesehatan Dina terus membaik. Meski perjalanannya masih panjang, ada cahaya harapan yang terus bersinar di kehidupan mereka. Dina mulai bisa menjalani aktivitas sehari-hari tanpa terlalu banyak bantuan, dan Andi tetap setia berada di sampingnya. Bagi mereka, setiap hari adalah hadiah, dan setiap tantangan yang mereka hadapi membuat cinta mereka semakin kuat. Namun, seperti halnya dalam setiap kisah, kebahagiaan mereka tidak datang tanpa harga. Andi dan Dina harus belajar bahwa cinta sejati bukan tentang kehidupan yang sempurna tanpa masalah, tetapi tentang bagaimana mereka bisa bertahan dan mengatasi masalah bersama-sama. Mereka belajar bahwa kebahagiaan sejati datang dari ketulusan, pengorbanan, dan komitmen yang tidak tergoyahkan. Di akhir perjalanan mereka, Andi dan Dina menyadari bahwa mereka telah tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat. Dina, yang dulunya merasa takut dan tidak percaya diri, kini menjadi wanita yang penuh keberanian dan optimisme. Andi, yang awalnya hanya ingin membalas budi kepada wanita yang menyelamatkan hidupnya, kini telah menemukan cinta sejatinya. Mereka berdua telah melewati banyak hal, dan mereka tahu bahwa apapun yang akan terjadi di masa depan, mereka akan selalu bersama. Cinta mereka bukanlah tentang kemewahan atau kehidupan yang mudah, tetapi tentang bagaimana mereka saling mendukung dan mencintai di saat-saat tersulit. Inilah pelajaran terbesar yang bisa kita ambil dari kisah mereka. Cinta sejati bukan hanya tentang kebahagiaan, tetapi tentang bagaimana kita bisa bertahan bersama di tengah badai kehidupan. Setelah melalui berbagai cobaan dan tantangan yang begitu berat, Andi dan Dina menemukan kekuatan baru dalam hubungan mereka. Setelah bertahun-tahun berjuang melawan penyakit dan keraguan dari orang-orang di sekelilingnya, Dina perlahan sembuh. Kesehatannya terus membaik, dan keajaiban yang selama ini mereka tunggu-tunggu akhirnya datang. Tubuh Dina mulai merespon dengan sangat baik terhadap pengobatan, hingga suatu hari dokter memberikan kabar yang sangat membahagiakan. Penyakit Dina telah berada dalam fase remisi.
Mereka berdua tidak bisa menahan air mata haru ketika mendengar kabar tersebut. Dengan kabar baik itu, Andi dan Dina memutuskan untuk memulai hidup baru yang lebih optimis. Mereka sadar bahwa kesempatan kedua yang diberikan Tuhan ini adalah anugerah yang luar biasa, dan mereka tidak ingin menyia-nyiakannya. Namun, mereka juga tahu bahwa perjalanan ke depan tidak akan sepenuhnya mudah, karena ada tantangan baru yang menunggu di luar sana. Kali ini, bukan soal kesehatan, melainkan bagaimana mereka bisa membangun kehidupan yang stabil dan sukses bersama. Meski Andi masih bekerja di perusahaan lamanya, dia merasa sudah waktunya untuk melakukan sesuatu yang lebih besar. Dia mulai merencanakan untuk membangun bisnis sendiri. Dengan dukungan penuh dari Dina, Andi memutuskan untuk merintis usaha di bidang yang sangat ia minati, teknologi. Andi memang memiliki latar belakang di bidang teknologi informasi, dan dia percaya bahwa dunia digital memiliki potensi besar untuk masa depan mereka. Pada awalnya, Andi hanya menjalankan bisnis kecil dari rumah. Ia membuka jasa pembuatan website dan aplikasi untuk perusahaan kecil dan menengah. Dina, yang sudah mulai pulih, membantu Andi dengan urusan administrasi dan pemasaran. Mereka berdua bekerja keras, siang dan malam, untuk membangun bisnis ini dari nol. Di tengah semua kesibukan, mereka tidak pernah lupa untuk terus saling mendukung dan menjaga hubungan mereka tetap harmonis. Bisnis mereka lambat laun mulai berkembang. Dari yang awalnya hanya melayani beberapa klien lokal, Andi dan Dina mulai mendapatkan klien dari berbagai kota. Ketekunan dan profesionalisme mereka mulai dikenal di kalangan bisnis, dan nama perusahaan mereka semakin besar. Namun, tidak semua berjalan mulus. Ada saat-saat di mana mereka menghadapi kegagalan, klien yang tidak membayar, dan proyek yang berjalan di luar rencana. Namun, setiap kali masalah datang, mereka selalu menghadapinya bersama. Konflik bisnis yang sempat muncul tidak menggoyahkan keyakinan mereka bahwa mereka bisa sukses jika terus berusaha. Seiring berjalannya waktu, bisnis Andi mulai mendapatkan pengakuan yang lebih luas. Beberapa investor mulai tertarik untuk menanamkan modal ke dalam usaha Andi dan Dina. Tawaran-tawaran yang menggiurkan mulai berdatangan, namun Andi selalu bijaksana dalam mengambil keputusan. Ia tahu bahwa tidak semua tawaran yang menguntungkan secara finansial akan baik untuk masa depan bisnis mereka. Andi dan Dina selalu mendiskusikan setiap langkah penting, dan keputusan mereka untuk mempertahankan kendali penuh atas bisnis akhirnya membuahkan hasil yang luar biasa. Beberapa tahun kemudian, perusahaan Andi telah berkembang menjadi salah satu perusahaan teknologi yang dikenal di Indonesia. Mereka tidak hanya menyediakan layanan pembuatan website dan aplikasi, tetapi juga mengembangkan produk-produk digital inovatif yang membantu perusahaan-perusahaan besar dalam mengelola data dan meningkatkan efisiensi bisnis. Dari seorang pria yang pernah terbaring tak berdaya di jalanan, Andi kini menjadi CEO dari perusahaan yang sukses. Namun, dia tidak pernah melupakan bagaimana semuanya bermula dari momen ketika Dina menyelamatkan hidupnya. Kesuksesan yang mereka raih bukan hanya dalam hal materi, tetapi juga dalam kehidupan pribadi mereka. Dina, meski tidak sepenuhnya kembali seperti dulu, kini menjalani hidup yang jauh lebih sehat dan bahagia. Mereka telah melewati masa-masa terburuk, dan kini mereka menikmati setiap momen bersama dengan penuh rasa syukur. Meski begitu, mereka tidak pernah lupa untuk tetap rendah hati dan terus beramal. Dina sering terlibat dalam kegiatan sosial, membantu pasien-pasien yang mengalami penyakit serupa dengannya dulu, memberikan dukungan moral, dan berbagi kisah hidupnya untuk menginspirasi orang lain agar tidak pernah menyerah dalam menghadapi cobaan. Kesuksesan finansial tidak mengubah gaya hidup mereka yang sederhana. Mereka memilih untuk tetap tinggal di rumah yang nyaman, tidak terlalu mewah, tetapi penuh kehangatan. Bagi Andi dan Dina, kebahagiaan sejati bukanlah tentang memiliki harta yang berlimpah, melainkan tentang memiliki cinta dan kesehatan. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, menjelajahi tempat-tempat baru, atau sekadar menikmati sore hari di rumah sambil berbincang tentang mimpi-mimpi mereka yang masih ingin diwujudkan. Suatu hari, saat mereka sedang duduk di taman belakang rumah, Andi berkata kepada Dina, "Aku tidak pernah menyangka hidup kita akan seperti ini. Dari awal yang sulit, dari masa-masa di mana aku hampir kehilanganmu, hingga sekarang kita bisa menikmati hidup bersama. Semua ini terasa seperti mimpi." Dina tersenyum, menggenggam tangan Andi dengan penuh cinta.
Aku juga tidak pernah menyangka. Tapi aku selalu percaya, selama kita bersama, kita bisa melewati semuanya. Kamu adalah hadiah terbesar dalam hidupku, Andi. Terima kasih sudah selalu ada untukku. Mereka berdua saling berpandangan dengan penuh kasih. Bagi mereka, perjalanan hidup yang panjang dan penuh cobaan ini telah membentuk mereka menjadi pasangan yang lebih kuat. Tidak ada hal yang lebih penting bagi mereka selain kebersamaan, cinta, dan komitmen yang tidak pernah goyah. Namun, perjalanan mereka tidak berhenti di situ. Andi dan Dina masih memiliki mimpi-mimpi lain yang ingin mereka wujudkan. Mereka mulai berpikir untuk memperluas bisnis mereka ke pasar internasional, dan mereka juga berencana untuk membangun yayasan yang membantu orang-orang yang sedang berjuang melawan penyakit seperti yang pernah dialami Dina. Mereka ingin memberikan harapan kepada orang-orang yang merasa putus asa, menunjukkan bahwa tidak ada yang mustahil jika kita percaya dan terus berjuang. Seiring waktu, bisnis mereka semakin sukses, yayasan yang mereka dirikan mulai dikenal luas, dan mereka semakin bahagia dengan hidup yang telah mereka bangun bersama. Andi dan Dina menjadi pasangan yang dihormati dan dikagumi banyak orang, bukan hanya karena kesuksesan finansial mereka, tetapi karena keteguhan hati dan cinta yang tidak pernah pudar. Mereka membuktikan bahwa di balik setiap tantangan, selalu ada peluang untuk bangkit, dan cinta yang tulus dapat mengalahkan segala rintangan. Di akhir perjalanan hidup mereka, Andi dan Dina bisa menengok ke belakang dengan rasa bangga dan syukur. Mereka telah melalui begitu banyak hal, dari saat-saat paling kelam hingga meraih kesuksesan besar. Namun, yang terpenting bagi mereka adalah cinta dan kebersamaan yang selalu ada, dari awal hingga akhir. Mereka tahu, apapun yang terjadi di masa depan, mereka akan selalu menghadapi semuanya bersama. Begitulah akhir dari kisah inspiratif Andi dan Dina, sebuah perjalanan penuh dengan cinta, perjuangan, dan kesuksesan. Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita semua untuk selalu berusaha dan tidak menyerah dalam menghadapi cobaan hidup. Jangan lupa untuk memberikan like, komentar, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.